Nah, kalau Ganjar dengan Anies ini menjadi ketat persaingannya ya. 43,3, 40,5. Itu yang terjadi. Dan kita belum tahu 16,2 ini akan ke siapa. Jadi bisa saja Anies yang unggul dalam kenyataannya terhadap Ganjar, atau Ganjar unggul terhadap Anies. Kita belum tahu persis. Jadi posisinya ini saya katakan seimbang dalam di bawah margin of error gitu ya. Nah, tapi kalau Kania analisis lebih lanjut seperti ini. Kenapa di sini terjadi seimbang kayak gini? Karena pengetahuan masyarakat terhadap Anies jauh lebih tinggi dibanding terhadap Ganjar. Pak Ganjar. Jadi lebih banyak orang yang tahu Anies daripada tahu Ganjar. Nah, tapi kalau udah sosialisasi, Ganjar dikenal, diketahui, dia akan lebih menguat daripada Anies. Hasilnya seperti ini, 52 lawan 39. Jadi udah dapat 50% lebih kira-kira Ganjar. Menurut prediksi kita ya di survei Desember ini. Apakah akan terjadi demikian? Seperti ini kita lihat, kita cermati terus dari bulan ke bulan apa yang terjadi di lapangan. Tapi untuk sementara belum ada sosialisasi yang seimbang antara Ganjar dan Anies, adalah 43 lawan 40. Kira-kira begitu kan ya? Tapi kalau udah ada keseimbangan sosialisasi, kemungkinan Ganjar 52, Anies 39,5. Kira-kira kayak gitu. Anies Baswedan saat ini sudah berkeliling kemana-mana nyodorin diri sebagai capres. Padahal dia ini sejatinya masih berstatus bakal calon presiden atau baca pres yang belum tentu dapat tiket, tapi sudah GR mengklaim diri sebagai capres definitif. Oke lah, kalaupun dia akhirnya resmi maju sebagai capres dan berhadapan head to head dengan Ganjar Pranowo, apa yang akan terjadi? Ganjar Pranowo saat ini masih slow wae, nyantai, nggak ngobrol diri kemana-mana sebagai capres. Tapi kalau Pilpres 2024 nanti berlangsung, Ganjar yang akan menang melawan Anies dan menangnya telak, Ganjar 52,4% dan Anies 39,5%. Ini berdasarkan hasil survei paling mutakhir dari Saiful Mujani Research and Marketing atau SMRC, lembaga survei yang kredibilitasnya diakui publik. Temuan ini dipaparkan langsung oleh pendiri SMRC, Dr. Saiful Mujani, melalui program Bedah Politik bersama Dr. Saiful Mujani episode Pilpres putaran kedua, Ganjar versus Anies pada Kamis 2 Februari 2023. Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan bakal bersaing ketat setelah berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden apabila pesertanya terdiri 3 atau 4 pasangan. Pada putaran kedua tersebut, Ganjar bakal lebih unggul dari Anies. Lebih lanjut, Saiful menjelaskan bahwa maksimal pasangan calon presiden pada pemilu 2024 hanya 4. Jika ada 4 koalisi pilpres, maka PDI Perjuangan bakal mengusung calonnya sendiri. Sementara itu, Golkar bersama P3 dan PAN dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKB dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal membentuk koalisi perubahan. Kata Dr. Saiful Mujani, apabila skenario itu yang terjadi, menurut aspirasi pemilih dalam banyak studi dan survei, PDIP memiliki 2 nama yang sering disebutkan, Puan Maharani dan Ganjar. Dengan nama yang paling kompetitif di antara 2 nama tersebut adalah Ganjar. Calon lain pada Pilpres 2024 adalah Anies yang mewakili Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sementara itu Prabowo Subianto mewakili Gerindra dan PKB. Selanjutnya, Ketum Golkar Erlangga Hartarto bakal maju sebagai calon dari KIB. Jika yang maju adalah 4 nama tersebut, Ganjar mendapatkan dukungan yang paling baik dan memiliki selisih yang signifikan dengan nama-nama lain. Dalam survei SMRC pada Desember 2022, dengan simulasi 4 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 32,4%. Ganjar unggul terhadap Anies dan Prabowo dengan selisih suara sekitar 6-7%. Yang kedua adalah antara Anies dan Prabowo. Anies didukung 26,8% dan Prabowo 25,6% suara. Selisih suara kedua nama ini tidak signifikan secara statistik. Sementara Erlangga di posisi terbawah dengan 3% dukungan. Masih terdapat 12,1% yang belum menentukan pilihan. Melihat data ini, di mana distribusi suara cukup seimbang di antara 3 calon, Saiful menyimpulkan Pilpres tidak mungkin 1 putaran. Saiful memaparkan,
Oleh karena itu, perlu dibuat simulasi dengan 3 calon. Dalam simulasi 3 calon, data dukungan publik cukup konsisten. Ganjar didukung 33,7%, Anies 28,1%, dan Prabowo 26,1%. Yang belum menjawab 12,1%. Dalam simulasi ini, tidak ada nama yang mendapatkan dukungan dominan. Bahkan tidak ada yang sampai 40%. Padahal untuk menang itu harus 50% lebih. Saiful menyatakan bahwa kalaupun hanya ada 3 calon, di mana Erlangga tidak menjadi calon, tapi bergabung dengan salah satu calon 3 nama lain, maka kemungkinan besar Pilpres akan tetap terjadi dalam 2 putaran. Pertanyaannya, siapa yang akan masuk ke putaran kedua tersebut? Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan bakal bersaing ketat setelah berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden apabila pesertanya terdiri 3 atau 4 pasangan. Pada putaran kedua tersebut, Ganjar bakal lebih unggul dari Anies. Jika pada akhirnya partai-partai politik mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi pemilih, sebagaimana dijaring dalam survei, maka calon presiden kemungkinan adalah Ganjar, Anies, dan Prabowo, karena ketiganya yang paling kompetitif. Dari 3 nama ini, menurut Saiful, kemungkinan yang masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Anies. Mengapa Ganjar dan Anies yang berpotensi besar masuk putaran kedua? Ini alasannya menurut SMRC. Dalam 1,5 tahun terakhir, Ganjar terus konsisten mendapatkan suara teratas. Sementara Prabowo cenderung melemah, sedangkan Anies cenderung menguat. Dari survei Mei 2021 sampai Desember 2022, dukungan terhadap Prabowo cenderung menurun. Dari 34,1% pada survei Mei 2021 menjadi 26,1% di Desember 2022. Sementara Ganjar cenderung naik dari 25,5% menjadi 33,7% di periode yang sama. Anies juga cenderung naik walaupun tidak sekuat Ganjar dari 23,5% menjadi 28,1%. Jadi, kalau melihat tren ini, maka Anies kemungkinan akan berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Ini seperti Pilpres pertama kita 2004, calonnya lebih dari 2, sehingga terjadi 2 putaran. Sementara jika yang bertarung adalah Ganjar dan Anies, persaingan akan sangat ketat. Dalam survei Desember 2022, Ganjar mendapatkan suara 43,3%, sementara Anies 40,5%. Ada 16,2% yang belum menentukan pilihan. Saiful menjelaskan bahwa angka 16,2% tersebut belum diketahui akan ke siapa. Karena itu, posisi Ganjar dan Anies di data ini seimbang karena selisihnya di bawah margin of error 3,1%. Namun ada satu hal yang patut diingat karena ia akan menjadi faktor penentu. Apa itu? Tingkat popularitas atau kedikenalan kandidat. Saat ini pengetahuan masyarakat terhadap Anies jauh lebih besar dibandingkan terhadap Ganjar. Belum ada sosialisasi yang seimbang antara Ganjar dan Anies. Jika tim Ganjar gencar melakukan sosialisasi diri terhadap Ganjar ke tingkat yang sama derajatnya dengan Anies saat ini, sehingga sepengetahuan publik pada kedua nama tersebut akan relatif sama, apa yang akan terjadi? Hasil analisa terhadap data survei SMRC Desember 2022 menunjukkan bahwa jika tingkat kedikenalan Anies dan Ganjar sama, maka hasil elektabilitas keduanya mengalami perubahan. Ganjar naik menjadi 52,4%, Anies 39,5%. Sekarang posisi Ganjar 43,3%, sementara Anies 40,5%. Tapi kalau sudah ada keseimbangan sosialisasi, kemungkinan Ganjar 52,4%, sementara Anies 39,5%. Data SMRC menunjukkan bahwa dilihat dari probabilitasnya, pada putaran kedua Ganjar akan unggul. Tapi Saiful Mujani mengingatkan, kalau yang tahu Ganjar tidak mengalami perkembangan, maka kedua bakal calon tersebut seimbang. Selisih yang ketat seperti itu, menurut Saiful agak berbahaya. Tensi politik bisa memanas di tengah masyarakat. Karena itu, harus diantisipasi jangan sampai seperti itu. Siapapun calonnya, perlu ada gap suara yang cukup signifikan. Secara ilmiah harus bisa diprediksi. Tapi kalau tipis, hanya ribuan, itu seperti pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2000.
Ketika itu Al Gore melawan Bush Junior hanya ditentukan di sebuah daerah pemilihan di Florida dan jumlah pemilihnya hanya ratusan. Itu membuat ketegangan dan tensi sosial memanas selama berbulan-bulan. Semoga tensi sosial semacam ini tidak terjadi di Indonesia. Kesimpulannya, kalau Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran dan Ganjar Pranowo ingin menang di putaran kedua, ia harus menaikkan tingkat kedikenalannya supaya seimbang dengan kedikenalan Anies saat ini. Dengan begitu, hasil analisa terhadap data survei SMRC Desember 2022 menunjukkan bahwa jika tingkat kedikenalan Anies dan Ganjar sama, maka hasil elektabilitas keduanya mengalami perubahan. Ganjar naik menjadi 52,4% dan Anies 39,5%.